잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 이동 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sundari dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Kimia. Di sini saya akan memperjelaskan materi tentang konsep filosofis komponen pendidikan Islam dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, apa itu filsafat pendidikan Islam? Filsafat pendidikan Islam adalah suatu kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam pendidikan Islam. Kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli khusus, para filsuf muslim sebagai sumber sekunder. Nah, filsafat pendidikan Islam juga yaitu berpikir secara mendalam, sistematik, radikal dan universal tentang masalah-masalah pendidikan seperti masalah manusia, contohnya anak didik, guru, atau kurikulum, metode, dan lingkungan dengan menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai acuannya. Nah, ada berapa komponen pendidikan Islam? Jawabannya ada 6. Yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua pendidik, yang ketiga peserta didik, yang keempat kurikulum, dan yang kelima lingkungan pendidikannya. Nah, tujuan dari pendidikan Islam ini bermaksud untuk membentuk manusia yang perilakunya didasari dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah, yaitu manusia yang dapat merealisasikan identitas Islami yang menghambakan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan manusia ke arah yang positif. Yang terjadi perkembangan biasanya mencakup 3 daerah. Yang pertama jasmani, yang kedua akal, dan yang ketiga hati atau ruhiyah. Nah, hakikatnya manusia berkembang dipengaruhi dengan pembawaan dan lingkungannya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu memiliki aspek jasmani atau yang disebut dengan fisik. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, yang artinya, carilah kehidupan akhirat dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadamu dan kamu tidak boleh melupakan urusan duniawi. Nah, di dalam ayat tersebut itu ada kata duniawi. Nah, kata dunia dalam ayat tersebut yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh jasmani atau fisik kita. Nah, jadi maka manusia itu diharuskan untuk selalu menjaga kesehatan jasmani, misalnya dengan cara kalau di pendidikan ada pelajaran olahraga. Nah, itu kan fungsinya untuk menguatkan, menyehatkan, dan membugarkan tubuh. Selain itu juga ada makan dan minum. Berarti makan dan minumnya juga harus yang baik, yang sehat, yang bergizi. Dan juga yang paling penting dari makan dan minum itu tidak berlebihan. Karena Allah itu tidak suka dengan orang yang makannya berlebihan. Nah, yang kedua ada akal. Selain sehat jasmani, kecerdasan juga penting. Islam menginginkan umatnya menjadi bijaksana dan cerdas. Dalam hal ini memungkinkan umat Islam berpikir secara logis atau masuk akal untuk memperoleh berbagai ilmu dan menciptakan berbagai teori ilmu. Nah, kalau hati, kekuatan rohaninya itu lebih jauh daripada kekuatan akal. Kalbu atau hati ini yang merupakan potensi manusia yang mampu beriman secara sungguh-sungguh. Komponen yang kedua dari pendidikan Islam itu yang kedua adalah pendidik. Pendidik dalam sudut pandang agama yaitu orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik baik potensi efektif, kognitif, dan psikomotor sesuai dengan nilai ajaran-ajaran Islam. Nah,
yang menjadi pendidik itu siapa aja? Ada 3. Yang pertama, orang tua. Orang tua mendidik di lingkungan rumah. Sebelum berlanjut kepada pendidikan yang di luar, pada lingkungan sekolah, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat, maka keluarga harus mampu untuk menanamkan dasar kehidupan yang baik kepada anaknya dengan mengajarkan berbicara yang baik, berbicara yang sopan, tingkah lakunya yang baik, dan juga banyak hal-hal baik lainnya yang diajarkan orang tua kepada anaknya. Yang kedua yaitu guru. Nah, guru ini merupakan pendidik di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga dalam orang yang pendidik itu ada di lingkungan masyarakat. Nah, pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain, dan dari situlah berbagai komunikasi pasti akan terjalin, dan dari situ jadilah pendidikan bagi kita di lingkungan masyarakat. Ada peserta didik. Kalau tadi pendidik berarti orang yang mendidik. Nah, kalau peserta didik yaitu orang atau anak yang sedang belajar, berarti dia yang dididik atau diajarin dari pendidik tersebut, pendidik tadi. Nah, anak didik lebih dititik beratkan kepada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan baik fisik maupun psikis atau belum dewasa dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang sekitar. Kurikulum merupakan wadah suatu program pendidikan yang di dalamnya tercantum bahan ajar dan juga pengalaman belajar yang dirancang sesuai norma dan dijadikan pedoman dalam dunia pendidikan. Nah, ini dari materi yang termuat dalam kurikulum pendidikan Islam, yaitu antara lain adalah bahan-bahan aktivitas dan pengalaman yang mengandung unsur ketauhidan. Yang kelima yaitu atau yang terakhir, lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan merupakan lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Nah, lingkungan pendidikan itu ada 3, seperti tadi pendidikan ada 3 juga, yaitu yang pertama di lingkungan keluarga. Kalau pendidik tadi kan di lingkungan keluarga, pendidiknya yaitu orang tua. Yang kedua di lingkungan sekolah, di mana di lingkungan sekolah ini berarti pendidiknya seorang guru ya. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Nah, padahal pendidikan di lingkungan masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Melalui pendidikan di masyarakat, anak-anak akan dibekali dengan penalaran dan keterampilan. Sering juga pendidikan di masyarakat ini dijadikan upaya mengoptimalkan perkembangan diri. Kenapa upaya untuk mengoptimalkan perkembangan diri? Karena di dalam masyarakat itu terjadi antara komunikasi antara kita dengan masyarakat lainnya. Nah, dari sana kita pasti mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. going, 이불 속에서 going, going은 언제나